Oke, halo semuanya. Halo Halo Pak, Pak, Halo Mbak. Pak, Gimana nih kabar kalian? baik luar Pak, biasa luar Pak. biasa Baik, Pak. Pak. Baik. Ya, luar biasa, sama baik ya. Oke, baik, di pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi kita yang baru tentang dimensi 3. Nah, saya mau tanya ini, video yang saya kirim kemarin sudah dilihat belum yang ada di Siska itu? Sudah Pak. sudah. Mungkin ada yang belum? Sudah Pak, tapi kalau aku sedikit gagal paham sih Pak. Nah, kenapa kamu bisa gagal paham? Ya kurang mengerti Pak. Kurang mengerti, berarti kamu harus itu ya, silakan diputar ulang-ulang gitu ya biar kalian mengerti. Oke, Siapa? materi kita untuk hari ini kita akan membahas tentang dimensi 3, di mana pada materi ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu ada titik, garis, dan juga bidang. Ya, jadi konsep titik itu kayak gimana, konsep garis itu kayak gimana, kalian harus tahu dulu. Nah, baru nanti kita akan mencari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dimana setiap kita mencari jarak itu, kita menggunakan konsep Pythagoras dan juga perbandingan luas dari segitiga. Jadi sebelum kalian masuk ke dimensi 3, ini ada materi prasyaratnya, yaitu Pythagoras dan juga perbandingan luas segitiga. Jadi nanti kita akan ulas satu persatu setiap topik itu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa dari kalian yang ingin mereview video yang saya kasih kemarin mungkin? Yang khususnya yang udah melihat sih. Saya di Pak. situ. Oke, silahkan Pak. Yang saya paham tentang konsep jarak titik ke titik, Pak. Oh, berarti kamu cuma paham di bagian itu ya? Berarti yang titik ke garis belum ya? Iya, Pak. Oke, mungkin yang lain? Saya juga mau, Pak. Silahkan, Jo. Mau yang konsep jarak titik ke garis, Pak. Oke. Kamu di bagian itu lebih paham ya tentang jarak titik ke garis. Terus yang paham di bagian yang ketiga siapa ya? Yang titik ke bidang. Yang terakhir mungkin jarak titik ke bidang ya Pak. Ya. Kamu sudah menguasai itu, Sal, tentang jarak titik ke bidang? Ya sudahlah ya Pak. Oke, berarti nanti kamu jadi tutor buat teman-teman yang lain ya, untuk memberitahu boleh, Pak, bagaimana caranya begitu kan? Ya bisa lah Pak, bisa. Bisa. Oke, kalau gitu nanti kita akan melihat materi yang saya paparkan. Oke, untuk kalian semua silakan dibuka untuk browsernya atau web. Kalian bisa ketikkan GeoGebra 3D. Ya, nanti di situ akan muncul bentuk seperti ini. Jadi kita akan menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan gambarnya, gitu ya. Untuk caranya, kita dapat membuat bangunnya terlebih dahulu. Kita buat bangun kubus terlebih dahulu dari GeoGebra ini. Kalian tinggal pilih yang bagian kubus ini. Terus kalian tinggal letakkan titiknya di bagian kartesiusnya. Mau ukurannya berapa itu terserah kalian. Ya, misalnya di sini saya punya skala 5 cm. Sudah muncul kan? Ini untuk kita lebih gampang memvisualisasikan gambarnya. Kalian putar-putar bentuknya, gitu ya. Nah, kayak gini sebenarnya. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Nah, untuk membuat garis, kalian bisa menggunakan beberapa nih ya. Yang ada di sini sudah disediakan, misalnya menggunakan segmen ini. Tadi saya bilang garis, ya, garis api ataupun yang lain. Tapi kita kan
Yang pertama membahas tentang titik ya, jarak titik ke titik. Contohnya titik B ke D, kita hubungkan dengan garis. Misalnya dari B ke titik D. Nah, ini contohnya jarak titik ke titik ya, B ke D. Nah, setelah itu akan membentuk segitiga ABD ataupun BDC. Nah, nanti di situ kita tinggal cari jarak BD dengan menggunakan konsep Pythagoras. Jadi jarak BD kita cari dengan menggunakan konsep Pythagoras. Nah, yang berikutnya, misalnya kalau ada pertanyaan jarak C ke F, kita juga bisa mencarinya. C di garis ini kita hubungkan ke F. Ini, sehingga kalian dapat menggunakan segitiga ACF ataupun segitiga CGF dari sini. Nah, setelah itu kalian bisa memisahkannya menjadi segitiga, misalnya kok ACF. Gitu. Nanti kalian bisa cari panjang CF-nya atau jarak C ke F itu menggunakan Pythagoras. Cukup jelas ya untuk jarak titik ke titik. Yang berikutnya jarak titik ke garis. Nah, contohnya misalnya ini kita visualisasikan di video ya tujuannya. Jadi misalnya kalau ada jarak dari A ke BD, berarti caranya kalian gambar dulu garis BD-nya. Garis BD itu ini ya, B ke D. Nah, habis itu nanti kalian cara menyelesaikannya kan udah membentuk segitiga ya, segitiga ABD. Nah, dari segitiga ABD itu nanti kalian tarik garis dari titik A ke garis BD yang tegak lurus. Nah, itu merupakan jarak antara A ke BD. Untuk caranya tetap sama, kita menggunakan konsep Pythagoras. Jadi di bagian GeoGebra ini kita cuma untuk memvisualisasikan soal tersebut supaya lebih mudah untuk kita kerjakan. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga tentang jarak titik ke bidang. Misalnya kok disuruh mencari jarak titik B ke bidang ACF. Nah, sebelumnya kalian harus buat dulu bidangnya, bidang ACF. Kita buat dengan menggunakan salah satu item di sini yang bernama plane. Nah, kita masukkan titiknya. Ini ya. Jadi kita sudah buat bidangnya terlebih dahulu. Mari kita lihat untuk titiknya sebelum kita tarik garis dari B ke bidang ACF. Kita dapat memutarkan ini. Kelihatan sekali ya bidangnya. Nah, ini. Nanti dari gambar ini kita tembuskan titik B ke bidang ACF dengan cara kita kasih garis bantu dulu dari F ke tengah-tengah AC. Ya, nanti dari F ke tengah-tengah AC. Itu langkah pertamanya. Habis itu kalian pasti akan membentuk sebuah segitiga. Misalnya dari F ke AC dikasih titik X, maka berarti jadi segitiganya segitiga B, X sama F. Nah, dari situ kan sudah membentuk segitiga siku-siku. Kalau sudah membentuk segitiga siku-siku, tinggal kalian selesaikan dengan menggunakan konsep Pythagoras ataupun dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Begitu ya untuk pemaparan saya pertemuan kali ini tentang dimensi 3 dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang 6 cm, titik K berada di tengah BC, tentukan jarak titik A ke titik K. Gimana ya? Kok aku agak bingung ya? Coba pakai GeoGebra deh, kayaknya bisa. Oke. Berarti kalau kita pakai GeoGebra, berarti kita lihat titik K-nya dulu, itu kan di BC.
Berarti kita segitiganya yang dipakai itu segitiga ABK. Iya. Oh iya bener. Bisa pakai Pythagoras. Oke. Jadi hasil diskusi kami untuk menentukan jarak A ke K itu menggunakan rumus Pythagoras. Jadi A sampai B-nya itu kan 6, B sampai C itu 3. Nah, kita kurang cari angkanya. Nah, untuk mencari angkanya berarti kita menggunakan rumus akar dari AB kuadrat ditambah BK kuadrat. Tadi AB-nya itu 6, BK-nya itu 3. Berarti kita tinggal memasukkan angkanya ke rumus. Jadi akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi akar dari 36 ditambah 9. Nah, 36 tambah 9 itu kan 45. Jadi akar dari 45 yang hasilnya 3 akar 5. Jadi jarak A ke K adalah 3 akar 5. Thank you. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi 8 cm. Tentukan jarak A ke FH. Ren, gimana kalau kita langsung ilustrasikan dengan gambar GeoGebra? Oke, dari GeoGebra Lata dapatkan segitiga AFH. Dari segitiga AFH, kita dapat mencari jarak segitiga ke HF dengan perbandingan luas segitiga. AF itu diagonal sisi, jadi 8 akar 2, dan juga AH. Maka kita dapat mencari dengan membagi 2 segitiga. Jadi AX sama dengan akar 8R2 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Dan akar 28 dikurang 16, hasilnya akar 112. Akar 112 itu 4 akar 7. Jadi jarak A ke FH adalah 4 akar 7. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk sebanyak 10 rusuk. Tentukanlah jarak A ke bidang BDE. Ini kayaknya soalnya agak rumit gitu ya. Ya, kita coba untuk pisahkan gambarnya dulu aja. Oke. Kita buat bidangnya BDE sama buat garis bantu di tengah segitiga BDE, misal garis E sama X. Lanjut, kita tarik titik A ke garis EX, maka segitiga menjadi segitiga AEX. Perbandingannya segitiga A sama segitiga B itu segitiga ABC sama segitiga ABC itu AX dikali AE sama dengan EX dikali AY. AX dikali AE itu 10 dikali 5 akar 2 AY. 10 dikali 5 akar 2 itu hasilnya 50 akar 2. Kemudian sama dengan 5 akar 6 dikali AY. AY sama dengan 50 akar 2 per 5 akar 6. Bentuk rasionalnya itu 10 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Sama dengan 10 per 6 akar 12. Jawabannya itu berarti 20 per 6 akar 3. Jadi jarak A ke BDE itu 20 per 6 akar 3. Kesimpulan untuk materi kita hari ini, kita dapat belajar tentang jarak, ya, titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jadi sebenarnya mencari jarak itu tidak hanya dibangun kubus, salak, begitu, tapi juga bisa kita pakai untuk mencari bidang
datar juga sebenarnya, tapi kalau ini kan kontennya dimensi 3, jadi kita fokusnya ke bangun-bangun yang tergolong dimensi 3. Ada prisma juga, itu bisa, dan juga limas. Gitu. Oke, semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di lain pertemuan, gitu ya. Oke, thank you semuanya buat hari ini. KPM kita selesai, kita ketemu di minggu depan begitu ya. Terima kasih semuanya sudah join dengan baik. Oke, sampai jumpa lagi dan Tuhan berkati. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. I should pull myself up and move, 'cause you fucking love it when I fade, 'cause you won't look after